Perkenalkan, nama saya Jasrin Grevin George. Saya merupakan mahasiswa aktif di LSPR Jakarta dan saat ini saya berada di bawah bimbingan Sir Charles Bonar Sirait untuk mata kuliah Public Speaking and Presentation Skills. Pada zaman ini, energi bisa dibilang sebagai sebuah hal yang sangat fundamental untuk keberlangsungan hidup manusia. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam kesehariannya sangat bergantung dengan energi untuk bisa menopang kegiatan yang dilakukan agar kegiatan tersebut dapat menjadi efisien dan lebih maksimal. Dengan demikian, saya yakin bahwa semua orang akan sangat setuju bahwa eksistensi energi merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin tidak akan tergantikan dalam jangka waktu yang lama. Namun, tahukah kita bahwa ada bahaya besar yang akan menghantui keberadaan energi ini, khususnya di Indonesia pada masa yang akan datang, jika pihak yang berwenang tidak segera mengambil tindakan ataupun menemukan solusi untuk mengatasi hal ini? Sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua kembali ke masa sekolah dasar ya, di mana kita mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan disitulah kata energi pertama kali kita dengar ya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, energi memiliki definisi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja dan juga daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi juga tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan dari salah satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dengan begitu, kita dapat menyebutkan bahwa eksistensi energi sebagai upaya untuk membantu setiap orang dalam aktivitas sehari-hari mereka adalah bersifat kekal. Jadi, energi itu bersifat kekal. Jenis-jenis energi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita itu seperti energi bunyi, energi panas, energi kinetik, energi listrik, energi pegas, dan masih banyak energi lainnya juga ya. Mereka semua punya kekekalan tersebut. Namun ada beberapa energi yang jika penggunaannya tidak terkontrol malah dapat menyebabkan krisis energi yang nantinya akan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah sumber daya energi yang didapatkan dari sektor migas. Jadi sudah bukan rahasia lagi ya kalau negara kita, Indonesia tercinta ini merupakan negara yang memiliki kelimpahan di berbagai bidang, di mana sumber energi juga tercukupi oleh kelimpahan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun untuk sektor migas sendiri, Indonesia bisa dibilang tertinggal jika berbicara soal cadangan minyak dan juga gas. Tercatat bahwa cadangan minyak yang dimiliki oleh Indonesia sendiri masih berada pada kisaran 2,5 miliar barrel. Angka ini masih berada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan juga Vietnam. Angka ini sendiri bisa dibilang sebagai sebuah peringatan untuk Indonesia, karena jika dikalkulasikan dengan konsumsi energi per tahunnya, maka angka 2,5 miliar barrel ini hanya bisa mencukupi kebutuhan Indonesia untuk 8 tahun ke depan saja ya, akan minyak dan juga gas. Kalkulasi di atas ini bisa dibilang berpatok kepada data yang didapatkan bahwa konsumsi minyak yang digunakan oleh Indonesia per harinya adalah 1,7 juta barrel per hari, di mana produksi minyak per harinya itu tidak berimbang karena produksi minyak hanya berada di kisaran angka 781.000 barrel per harinya. Jika angka-angka yang tadi saya sebutkan itu cenderung stabil ataupun meningkat, maka hal ini akan memiliki dampak yaitu ancaman defisit energi pada tahun 2021 ini dan akan menyentuh angka defisit sekurang-kurangnya 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2040. Pemerintah Indonesia bukan tanpa upaya untuk menghadapi ancaman kasus defisit energi yang akan menghantui Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengusung energi baru terbarukan, di mana perkembangannya akan muncul seperti gambar yang akan saya tampilkan ini. Untuk bauran energi sendiri masih belum maksimal ya kalau kita lihat, karena jika dilihat dari porsi migasnya, porsi ini sudah ditekan.
Namun volume yang ditekan ini masih akan terus bertambah. Pada tahun 2016, kebutuhan baur energi berada pada angka 26,58 juta ton. Sementara jika kita lihat pada proyeksi dari angka yang ada, pada tahun 2025, angka tersebut akan meningkat menjadi 103 juta ton dan pada tahun 2050 akan bertambah 2 kali lipat menjadi 206 juta ton. Dengan berkaca kepada hal tadi, proses penekanan dan penggunaan sumber energi migas harus bisa terus ditekan agar cadangan minyak dan gas yang dimiliki dapat terus terjaga dan penggunaan alternatif energi yang ditawarkan perlahan-lahan dapat mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Berikut saya akan tampilkan juga target bauran yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, jadi dapat dilihat di sini bahwa penggunaan energi terbagi 3 ya, di mana pada diagram pertama kita bisa melihat bahwa pada tahun lalu ya, pada tahun 2020, penggunaan migas dan batu bara masih mendominasi penggunaan energi esensial dengan angka 53,7% untuk migas dan 37,15% untuk batu bara. Sementara energi baru terbarukan atau EBT hanya berada di kisaran angka 9,15%. Dengan hadirnya energi baru terbarukan diharapkan pada tahun 2050 nanti sudah bisa sedikit mengimbangi persentase penggunaan migas dan juga batu bara dengan proyeksi sekiranya pada tahun 2045 EBT sendiri sudah berada pada angka 31%. Di bawah migas yang angkanya ditekan menjadi 44% dan batu bara yang menjadi 25%. Untuk bisa mencapai utopia energi pada tahun 2050, tentunya seluruh pihak harus bisa bersinergi untuk bekerja sama dalam mewujudkan hal ini. Tentunya untuk melakukan pembauran energi ini tidak akan semudah membalikan telapak tangan ya. Ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan untuk sektor migas dalam mewujudkan penekanan sumber energi migas dengan menggunakan energi baru terbarukan. Ya, seperti ini gambarnya. Hal yang pertama adalah kemerosotan produksi, karena penekanan penggunaan migas sendiri sudah pasti akan berdampak langsung pada proses pembuatan migas itu sendiri. Selanjutnya adalah menemukan cadangan migas baru yang bisa dibilang akan menjadi momok menakutkan untuk sektor hulu migas. Saya mengatakan demikian karena dalam periode 10 tahun terakhir, cadangan yang dapat ditemukan hanya berada di kisaran angka 200 juta barrel, di mana untuk menghindari defisit 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2050, Indonesia membutuhkan miliaran barrel untuk bisa bertahan. Kendala berikutnya masih ada kaitannya dengan eksplorasi cadangan migas yang membutuhkan modal yang sangat besar dan memiliki resiko tinggi, terutama secara finansial, di mana hasil eksplorasi tersebut tidak bisa langsung diuangkan ya. Melainkan pihak investor harus menunggu sekitar 10-15 tahun agar bisa hasil tersebut dicairkan, dan hal ini tentunya akan membuat investor besar itu berpikir 2 kali untuk melakukan investasi. Selanjutnya itu ada kaitannya dengan hal di atas yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau minat dari investasi ini akan berkurang karena selain hal tersebut, ada beberapa regulasi pada sektor migas yang membuat investor itu menjadi enggan untuk terlibat dalam investasi migas. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah memproyeksikan target lifting 1 juta barrel per hari dengan target seperti gambar berikut. Berdasarkan data dari SKK Migas pada tahun 2020 lalu, lifting minyak sudah berada di angka 713.000 barrel per hari dan gas berada di angka 5,605 juta
standar kaki kubik per hari. Target pada tahun 2021 ini cenderung rendah, di mana minyak berada pada angka 690.000 sampai 710.000 barrel per hari, dan gas berada di angka 990.000 sampai 1,01 juta standar kaki kubik per hari. Penekanan angka ini dilakukan dengan harapan dapat menarik investor yang berminat pada sektor migas untuk melakukan investasi, dengan target investasi berada pada angka 70 miliar dolar Amerika Serikat, di mana angka tersebut lebih besar 7 kali lipat ya dari apa yang ditargetkan pada tahun 2020 lalu. Untuk bisa mencapai angka ini tentunya diperlukan kerja keras yang sangat luar biasa agar Indonesia sendiri bisa terhindar dari krisis energi pada sektor migas dan juga terhindar dari defisit 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2050 nanti. Hal-hal yang harus diberi perhatian lebih agar proses realisasi ini dapat berjalan dengan maksimal antara lain, yang pertama adalah investasi yang mumpuni, yang kedua adalah program pengeboran yang masif, yang ketiga adalah peningkatan volume cadangan, dan yang selanjutnya itu adalah percepatan produksi proyek, dan yang terakhir adalah memaksimalkan efisiensi dari dana yang ada untuk melakukan pembayaran terhadap investor dan juga orang-orang yang bekerja di sektor minyak maupun gas. Selain itu, langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa dibilang untuk menarik para investor ya, agar bisa datang dengan cara-cara seperti pemberian insentif yang dimodifikasi untuk investasi dan juga perpajakan ya. Katakanlah kalau upaya lifting 1 juta barrel yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini bisa mencapai angka yang maksimal, maka negara Indonesia ini bisa mendapatkan keuntungan dari sektor migas sekitar 121 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa untuk menghindarkan Indonesia dari bayang-bayang krisis energi migas, maka hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah: 1. Fokus dalam eksplorasi cadangan minyak untuk jangka panjang. 2. Pengelolaan lapangan yang ada. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan aset yang belum digarap agar bisa dipertahankan dan juga bisa diolah menjadi energi nasional yang nantinya bisa mempertahankan eksistensi dari energi di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat bagi kita yang menonton, dan juga jangan lupa untuk disebarkan agar kita semua makin tahu bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis energi. Thanks for watching.